Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa kembali dengan Ibu. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari apa yang sudah Ibu berikan kemarin. Ya, kemarin kita sudah membahas materi tentang tema 6 di subtema 1 di PB1. Kali ini kita akan beranjak ke masih di subtema 6 juga ya. Subtema 6. Tema 6. Tema 6 di subtema 1. Sekarang kita memasuki PB2. Don't go anywhere, stay tune. Yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe ya. Di-like video ini kalau kalian suka. Mari kita belajar. Ya anak-anak, kita mulai saja langsung ya untuk pembelajaran di tema 6, subtema 1 dan di PB2 ya. Di sana di halaman 10 ada sebuah gambar ya. Di situ ada segelas teh ya. Kayaknya es jeruk apa teh ya? Es jeruk nih. Ada es jeruk dingin dan es jeruk panas ya. Di sana ada dua buah gambar. Di sini ada Ayo berdiskusi. Sore itu Ayah Siti sedang membaca koran. Di sampingnya Ibu Siti pun sedang membaca sebuah majalah. Siti pun tak ketinggalan dengan bukunya. Ia asyik membaca. Mereka memanfaatkan media cetak untuk mendapatkan informasi. Di meja tamu tampak segelas teh panas yang masih mengepul untuk Ayah ya. Ada teh panas ya, yang tadi mungkin yang tadi ya. Gambar yang tadi. Ada juga es jeruk kesukaan Siti. Pernahkah kamu membuat teh panas atau es jeruk? Ibu yakin kamu sudah dong, sudah pernah ya. Menurut kamu, apa saja yang diperlukan untuk membuat segelas teh panas? Dan apa yang kamu perlukan untuk membuat segelas es jeruk? Untuk membuat segelas teh panas, kamu memerlukan beberapa sendok daun teh dan air panas. Sedangkan untuk membuat es jeruk, kamu memerlukan sari jeruk, air, dan es batu. Bagaimana kamu dapat menentukan bahwa air itu terasa panas dan es jeruk itu terasa dingin? Ya, dengan mengukur suhunya ya. Atau dengan mencelupkan tangan kamu atau dengan memegang gelas tersebut terasa panas atau dingin, dan kulit kamu bisa merasakan ya dengan indera perabamu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kamu sering mengukur suhu dengan sentuhan telapak tangan. Indera peraba akan mengirimkan informasi ke otak untuk memberitahu bahwa sesuatu itu terasa panas atau dingin. Nah, betulkah indera peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur suhu suatu benda? Dapatkah kamu menentukan dengan tepat perbedaan suhu antara dua benda dengan menggunakan indera peraba pada telapak tanganmu? Ibu yakin kamu pasti bisa ya. Lalu kita lanjut ke Ayo membaca. Di sini ada wacana tentang perbedaan suhu dan panas. Mari kita baca bersama-sama ya. Indera peraba seperti telapak tangan tidak dapat menentukan secara tepat derajat panas atau dingin suatu benda. Tangan hanya dapat memperkirakan panas dan dingin suatu benda. Tangan tidak dapat menjelaskan berapa nilai derajat panas atau dinginnya suatu benda. Pernahkah kamu pergi berkemah ke daerah pegunungan? Ketika malam hari saat kamu berkemah di daerah pegunungan, kamu akan merasakan bahwa cuaca di sekitarmu terasa dingin, sehingga kamu memerlukan jaket tebal untuk menghangatkan tubuhmu. Lain halnya dengan penduduk yang tinggal di dataran tinggi seperti daerah pegunungan. Mereka tidak terlalu merasakan hawa dingin karena mereka sudah terbiasa dengan hawa dingin di pegunungan. Hal tersebut membuktikan bahwa indera peraba tidak dapat digunakan untuk mengukur derajat panas suatu benda karena setiap orang memiliki perbedaan dalam merasakan suhu di sekitarnya. Nah, dalam ilmu pengetahuan alam untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur ya. Panas, kalor, dan suhu adalah dua hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Ya. Ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menurun. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer dan satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter ya. Itu dia wacana tentang perbedaan suhu dan panas ya anak-anak ya. Lalu di halaman 12 ada Ayo menulis. Di sini ada beberapa buah pertanyaan, mari kita jawab bersama-sama ya.
Yang pertama ya, ayo menulis di halaman 12. Apa judul bacaan di atas? Sudah jelas ya, judulnya adalah perbedaan suhu dan panas. Yang kedua, tuliskan kata-kata kunci pada setiap paragraf di atas. Untuk paragraf pertama ya, indera peraba, panas dan dingin, derajat panas ya. Untuk paragraf kedua, besaran dan suhu. Untuk paragraf ketiga, panas, energi, termometer dan kalorimeter. Ya, itu dia kata-kata kunci dari paragraf 1, paragraf 2 dan paragraf 3. Lalu kita akan lanjutkan ke nomor 3 ya. Nomor 3 itu, buatlah sebuah pertanyaan dengan menggunakan kata kunci yang kamu tentukan dari setiap paragraf pada bacaan di atas. Lalu mintalah temanmu untuk menjawabnya. Paragraf pertama, apa yang dimaksud dengan indera peraba? Ya. Jawabannya adalah indera peraba adalah indera yang berfungsi merasakan halus, kasar, panas dan dingin suatu benda. Ya. Untuk paragraf kedua, disebut apa besaran yang digunakan untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan? Jawabannya adalah suhu. Untuk paragraf ketiga, apa yang dimaksud dengan termometer? Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu. Untuk nomor 4, ya, buatlah paling sedikit 2 pertanyaan tentang bacaan yang ingin sekali kamu ketahui lebih dalam. Ya. Ibu sih membuatnya seperti ini ya. Yang pertama, mengapa indera peraba tidak bisa digunakan untuk menentukan suhu? Lalu pertanyaan yang kedua, apa saja jenis-jenis termometer ya? Untuk pertanyaan nomor 5, apa yang dapat kamu simpulkan dari bacaan di atas? Jelaskanlah isi bacaan di atas kepada teman sebangkumu. Kalau menurut ibu sudah membuat kesimpulan dan juga coba kamu juga membuat kesimpulan sendiri ya. Ini hanya sebuah contoh ya, hanya sebuah contoh. Menurut ibu kesimpulannya adalah panas atau kalor dan suhu merupakan 2 hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Sedangkan di Indonesia satuan suhu yang digunakan adalah derajat Celcius. Yaitu dia kesimpulan dari bacaan yang sudah kalian baca bersama-sama ya. Lalu bagian B juga ada beberapa pertanyaan, mari kita coba jawab. Ya. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang panas? Energi panas adalah salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Itu ada tadi di kesimpulan yang sudah ibu buat. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan suhu atau temperatur? Suhu atau temperatur adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Ya. Itu besarannya ya, suhu atau temperatur itu. Pertanyaan yang ketiga, ceritakanlah sebuah peristiwa yang kamu alami yang dapat menjelaskan perbedaan antara suhu dan panas. Badan kita akan terasa hangat saat kita berada di dekat api unggun. Ini misalnya ya, misalnya dekat-dekat api unggun, misal. Dekat kompor juga panas ya. Hal ini terjadi karena adanya perpindahan panas secara radiasi dari api unggun ke tubuh kita. Lalu di sini ada sebuah tabel ya. Jadi berdasarkan pemahamanmu, berdasarkan tadi bacaan, berdasarkan tadi menjawab beberapa pertanyaan, lengkapilah tabel berikut ya mengenai perbedaan antara panas dan suhu yang kamu ketahui. Kalau menurut ibu, panas dan suhu perbedaannya ya. Kalau panas, pertama, panas dapat diukur menggunakan kalorimeter. Yang kedua, satuan panas adalah kalori. Yang ketiga, panas adalah salah satu bentuk energi. Ya. Untuk suhu, pertama, satuan suhu adalah derajat Celcius. Bisa juga Fahrenheit, Kelvin, dan juga Reaumur ya. Yang kedua, suhu itu adalah sebuah besaran. Dan yang ketiga adalah suhu tidak berpindah, namun bisa naik dan turun ya. Tidak ada suhu yang bisa berpindah. Yang bisa itu naik dan turun suhu. Lalu di halaman 14 ya. Anak-anak di sini ada tuliskan kesimpulanmu tentang panas dan suhu dengan menggunakan kata-katamu sendiri berdasarkan kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan ya tadi. Menurut ibu, dan kamu juga bisa menyimpulkan sendiri dengan kata-katamu ya. Panas adalah energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Sedangkan suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Itu dia kesimpulan berdasarkan kegiatan yang sudah kita laksanakan tadi. Yang berdasarkan jawaban-jawaban pertanyaan dan berdasarkan wacana yang sudah dibaca. Lalu di halaman 14 ada ayo mengamati ya, ini tidak akan dilaksanakan ya karena ini harus berkelompok ya. Kita langsung saja di sini ada sebuah pengetahuan ya di kolom merah, nih ada kolom merah. Kamu bisa lihat di sini ada kolom merah ya. Tahukah kamu
Termometer pertama kali dibuat pada tahun 1592 oleh seorang ilmuwan Italia bernama Galileo Galilei, ya. Galilei yang menggunakan udara dan air. Pada tahun 1714 ilmuwan Jerman bernama Daniel Gabriel Fahrenheit membuat termometer yang berisi air raksa. Dan pada tahun 1742 ilmuwan Swedia bernama Andreas Celsius menemukan termometer yang menggunakan skala ukuran 100. Di Indonesia, termometer yang banyak digunakan saat ini adalah termometer Celsius yang menggunakan ukuran 0 hingga 100 derajat. Oke. Lalu di halaman 15 ini ada sebuah percobaan ya. Ibu akan menjelaskan cara membuat percobaannya ya. Karena ibu tidak membawa alat-alatnya, jadi ibu hanya akan menerangkan saja dan memberikan gambaran-gambaran ya. Jadi di sini ada screenshot gambar yang bisa kalian lihat dari praktek percobaan. Ya. Di sini ada percobaan sederhana ya, persiapan alat dan bahannya. Pertama ada air, pewarna makanan, botol kecil, sedotan bening, lilin mainan atau plastisin, bisa juga tanah liat ya, dan juga kain hangat ya. Langkah-langkahnya, yang pertama tuangkan sedikit air yang telah diberi beberapa tetes pewarna makanan ke dalam botol seperti ini ya. Lalu yang kedua, tandai batas atas permukaan air dalam botol dengan menggunakan spidol. Kamu tandain dulu awalnya sampai mana ya. Kamu bisa lihat seperti ini gambarnya ya. Yang ketiga, masukkan sedotan sehingga menyentuh permukaan air dalam botol. Masukkan sedotannya ke dalam. Nih, seperti ini. Screenshot dari percobaannya. Yang keempat, tutup dengan rapat sekeliling ujung lubang leher botol dengan plastisin atau tanah liat. Itu ada suara kursi ya, gak apa-apa ya, ada suara kursi, sehingga tidak ada udara yang bisa masuk ke dalam botol. Jadi ditutup tuh dari si itunya tuh, seperti gambar berikut ini ya. Ini ada screenshotnya, screenshot percobaan, kalian bisa lihat. Yang kelima, kalian lakukan tempelkan kain hangat pada botol dan perhatikan baik-baik seperti ini ya gambarnya ya. Lalu yang keenam, tandai dengan spidol batas permukaan air di dalam botol setelah botol ditempeli kain hangat ya. Jadi pertama batasnya di mana, lalu setelah ditempeli kain hangat pasti akan naik gitu. Dia kamu kasih spidol lagi di mana. Seperti apa yang ada pada gambar berikut ya. Jadi berdasarkan kegiatan di atas, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab ya di halaman 16. Pertama, mengapa air di dalam botol dapat naik? Jelaskan. Jelaskan ya. Karena mendapat energi panas ya, karena dari tadi tuh anduk panas tadi. Permukaan suatu zat cair akan naik karena perubahan volume ketika dipanaskan. Seperti itu. Yang kedua, adakah peristiwa perpindahan panas pada percobaan tersebut ya? Sudah jelas ya, ada ya. Jelaskan, silakan kamu jelaskan ya. Karena kan kamu melaksanakan percobaan dan tidak semua pertanyaan ibu bantu jawab di sini ya. Coba dicari. Kalau yang ketiga, kesimpulan apakah yang kamu dapatkan dari kegiatan di atas? Ini menurut ibu ya kesimpulannya ya. Terdapat hubungan antara perubahan volume suatu zat cair dan perubahan suhu. Permukaan suatu zat cair akan naik melalui sedotan ya, atau volume zat cair bertambah gitu maksudnya ya. Ketika dipanaskan, dan juga permukaan suatu zat cair akan turun ya. Jadi volume zat cair itu akan berkurang. Ya, seperti itu. Dan juga kesimpulan ibu ini bisa kamu adaptasikan di pertanyaan nomor kedua ya, dengan menjelaskan peristiwa perpindahan panasnya seperti apa. Ya, jadi udah ibu bantu tuh di nomor 3. Lalu di halaman 17 ada percakapan antara Dayu dan Siti ya di sini. Di sini kata Siti, wah ternyata prinsip kerja termometer cukup sederhana ya. Air di dalam botol memuai setelah menerima energi panas. Lalu Dayu menjawab, ya itu salah satu contoh penggunaan energi panas dalam kehidupan sehari-hari. Di Bali, para pembuat gamelan menggunakan energi panas untuk membuat bilah-bilah logam yang digunakan dalam alat musik gamelan Bali. Lalu Dayu menjawab, wah menarik sekali itu, bisakah kamu menceritakan lebih banyak? Nah, supaya kamu tahu ya, gamelan itu adalah sekumpulan alat musik tradisional ya. Setiap alat musik yang ada pada gamelan menghasilkan bunyi yang berbeda ya. Ya seperti halnya kita nyanyi ya, ada do re mi fa sol la si do. Di dalam alat musik juga ya, terutama gamelan ada bunyi seperti itu. Ya. Kita akan melihat di sini ada sebuah wacana tentang tangga nada. Mungkin kamu bisa baca sendiri ya, nanti ini screenshotnya wacana tangga nada ya. Kamu juga bisa baca di buku paket, ada di halaman 18 ya. Ibu akan langsung ke pemahaman dari bacaan tersebut di dalam tabel. Di sini ada 2 buah pertanyaan di dalam tabel, yaitu jumlah dan nama nada pada tangga diatonis ya. Untuk tangga nada diatonis ada 7
ya, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. 7, 8 nih, 8. Sebentar. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. Oh iya bener, si, bener, 7. Ada Bu Nenek di situ yang ngasih tahu. Do, re, mi, fa, sol, la, si, ya. Do yang terakhir nggak dihitung karena yang terakhir kan 1 juga sama titik, 1 titik. Jadi itu nada tinggi. Lalu jumlah dan nada pada tangga nada pentatonis. Kalau pentatonis ada 5, yaitu do, mi, fa, sol, si, ya. Cuman 5 ini, do, mi, fa, sol, si. Nah di sini ada lagu daerah ya, Cublak Cublak Suweng, ya. Ini nggak tahu nih ibu kurang bisa juga lagunya. Coba kita dendangkan sedikit ya. Kayak di sini ibu akan coba menyenandungkan lagu Cublak Cublak Suweng. Kalau jelek jangan diketawain. Oke. Cublak cublak suweng, suwenge tinggal lenter, mambu ketundung godel, pagempong lerak lere, sapa guyu delek ake sir, sirpong dele gosong sir, sirpong dele gosong. Gitunya. Malum ini Sunda, suara Sundanya susah. Yang kedua ada lagu Gundul-Gundul Pacul ya. Gundul-gundul pacul cul gelelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan, wakul glimpang segani dadi saranta, wakul glimpang segani dadi sarantan. Seperti itu gambaran lagunya ya. Mohon maaf dengan suaranya yang seadanya dan juga pemahaman lagu Jawanya yang kurang banyak. Tapi ibu mencoba menyanyikan lagu Cublak-Cublak Suweng dan Gundul-Gundul Pacul. Nah di sini di halaman 21 kita lanjut ya. 21 ada tabel ya. Tentang lagu Cublak-Cublak Suweng dan lagu Gundul-Gundul Pacul. Pertama, asalnya dari mana? Jawa Tengah. Dua-duanya sama ya, dari Jawa Tengah. Lalu tangga nadanya, kalau Cublak-Cublak Suweng itu diatonis ya. Kalau Gundul-Gundul Pacul itu pentatonis ya, karena sudah terlihat dari nada-nada yang tadi ada screenshot lagu ya, di sana kamu bisa lihat. Lalu arti syair lagu, kalau Cublak-Cublak Suweng itu tempat harta berharga ya, menceritakan tentang itu. Kalau lagu Gundul-Gundul Pacul adalah artinya seorang pemimpin sungguhnya bukan orang yang diberi mahkota, tetapi dia membawa pacul untuk mencangkul, mengupayakan kesejahteraan bagi rakyatnya, intinya dari lagu tersebut. Oke, cukup sekian video dari Ibu. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam mempelajari tema 6 ya, tentang panas dan perpindahannya, terutama di subtema 1 di PB2 ya. Untuk yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Untuk yang sudah subscribe Ibu ucapkan terima kasih. Jangan lupa diklik like dan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kamu, supaya teman-teman kamu juga memiliki ilmu pengetahuan yang lebih banyak tentang tema 6 dengan judul panas dan perpindahannya. Oke, see you on the next vlogs. Tetap jaga kesehatan, selalu gunakan masker, selalu cuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.